Di mana-mana kamu akan bicara untuk jiwa. Jadi nanti kamu akan lihat, kalau kamu sudah mulai peka atau mulai bisa melihat, kamu akan bisa panggil itu jiwa. Begitu jiwa itu muncul, dia akan membentuk getaran atau membentuk cahaya. Rata-rata cahayanya emas, bisa beda-beda, dan itu kira-kira sebesar jempol kecil. Dan kalau kamu bisa, sebetulnya kamu pertama kenali dulu jiwamu sendiri. Jadi kamu minta jiwamu untuk muncul, dan dia akan muncul wujud. Jadi bukan hanya kata-kata ketemu jiwa selesai gitu, enggak. Tapi memang benar-benar dia mau wujud. Itu sebetulnya jempol kira-kira ya. Kan beda-beda, ada jempolnya yang kecil imut-imut, ada jempol yang segede gajah kan ada. Jadi jempol itu warna emas, dia akan muncul. Dan itu kita tidak lihat bagian tubuh mana adanya jiwa itu. Tapi kalau kamu mau mendefinisikan di bagian tubuh mana, itu kamu mendefinisikannya di titik di solar plexus kira-kira. Nah, kalau kita bicara lebih rinci lagi, kalau kita bicara tentang kitab-kitab zaman dulu ya, kita bicara tentang misalnya tantra, yoga zaman dulu, itu dia nyebut definisinya itu di bawah, jadi di antara puting tengah, kemudian di bawah dikit, di sini ada jantung, ujungnya jantung, kenain di ujungnya jantung, tepatnya di situ. Nah, kalau di cerita di zamannya Kristen Katolik, atau kita sebut aja tentang tradisi Yesus, itu juga di situ. Itu disebut bunga lili, atau bunga bakung. Jadi posisinya adalah bentuknya sama persis kayak bunga lili. Dia begini kan? Pernah lihat bunga lili kan? Nah, itu menghadap ke bawah. Begitu dia bangun, jiwa itu dia balik ke atas. Jadi itu juga disebutkan dalam tradisi-tradisi kuno. Jadi kalau kita mau menyebut lokasi fisik di situ, jadi tahu kan, jantung itu kan ada ujung bawah, ya di ujung bawah jantung. Jadi orang kadangkala bingung definisinya, sehingga orang Islam mendefinisikan sebagai kolbu, dan orang lain mendefinisikan sebagai cakra jantung. Karena memang benar dia menyentuh jantung bawah. Jadi dia juga bisa disebut sebagai jantung, tapi bukan jantung, karena di bawahnya fisik, jantung fisik. Orang Islam menyebutnya kolbu, dan mereka juga bingung kolbu di mana. Kadang-kadang bingung juga. Karena di luaran kan memang ajaran rahasia selalu ditutupi. Jadi kalau kamu bicara ajaran rahasia, ya memang tidak tersebar secara umum. Kalau kamu diskusinya sama level-level menengah bawah, ya kamu justru akan dicela. Wah, enggak nih, ajarannya enggak gitu. Ya karena mereka enggak ngerti, dan bahkan mungkin gurunya aja belum ngerti gitu loh. Jadi mungkin itu. Jadi di jantung bawah, kalau di tradisi Katolik itu bunga lili.
Bunga lili boleh dibuka lah. Bunga bakung itu sangat luar biasa, dipakai buat perumpamaan untuk apa yang tahu tentang bunga lili, bunga bakung? Ada yang tradisi Kristen? Apa malu? Gak usah malu gitu loh. Saya bukan pendeta kok, salah nggak apa-apa. Gak ada yang jawab. Belakang juga gak ada jawab. Apa pagi-pagi udah ngantuk karena bunga lili, bunga bakung itu apa Pak Sudarman? Coba tadi mau jawab. Jadi dia disebut, intinya adalah Tuhan memelihara kamu di situ. Jadi bunga bakung pun yang dia melebihi keindahan Solomon yang raja yang paling kaya. Artinya apa? Di titik itu kamu bisa materialisasi, di titik itu kamu bisa buat banyak duit, di titik itu bisa kaya gitu. Kalau kamu berlatih dan niat lakukan itu, kalau cuma niat nggak ngapa-ngapainnya nggak bisa. Jangan lupa ya, untuk materi kamu harus siapin cakra dasarmu. Itu harus lebih dari 60 cm, nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti kamu akan kekurangan uang. Simple, kalau ajaran Kriya simple, nggak pakai macem-macem kok. Jadi cakra bawah, cakra ini kan ada cakra bawah, ada cakra atas. Atasnya lebih ke spiritual, bawah lebih ke duniawi. Tapi saya bilang duniawi dan spiritual itu ya sama, karena di mana-mana ada Tuhan, di mana nggak ada Tuhan. Jadi pertama, kalau kamu pengen banyak duit atau paling nggak kekurangan duit gitu loh, itu cakra dasarmu harus lebih dari 60 cm, itu syarat minimal. Caranya gimana? Ya niatin aja. Kamu udah bisa udah kriya, tinggal masuk ke sana dipopok, dilus-lus. Wahai cakra dasarku, wahai jiwa cakra dasarku, aku mengasihimu, aku percaya engkau mampu. Itu loh. Ya apa yang kamu ingat? Mengkayakan dirimu sendiri, maka berikan aku banyak uang. Rasakan, bayangkan. Bayangkan cakra dasar itu kan cakra dasar itu kayak bulat gitu ya, berputar. Ini kan ada penampang diameter. Diameternya itu nggak boleh kurang dari 60 cm, paham nggak? 60 cm kamu kira-kira seberapa kira-kira? Ada kebayang nggak? Gini. Nah, itu cakramu. Jadi cakramu harus lebih dari lebar tubuhmu. Kalau cakramu kecil, warnanya pucat, ya kamu ngimpi aja kalau pengen punya uang banyak, nggak bakalan. Punya uang banyak syaratnya minimal harus 60 cm minimal. Kalau kamu bisa lebih, misalnya 1 meter ya bagus, mau 2 meter keren gitu loh. Jadi saya ulang lagi ya, walaupun kamu mau spiritual, mau tingkat tinggi apapun, kamu butuh uang. Dan jangan bilang uang itu jahat atau uang itu mengangkat spiritual, tidak ada. Karena di dalam uang pun ada Tuhan. Bagi saya ya, dalam uang pun ada Tuhan. Dan saya tidak menginginkan orang belajar spiritual setinggi langit. Saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, terus kemudian dia bingung tentang keuangannya. Caranya gimana? Minimal untuk di cakra dasarmu kamu harus bentuk diameternya 60 cm minimal. Kalau bisa lebih bagus. Kamu pupuk sehari minimal 1 kali. Kalau bisa 2 kali bagus, pagi sama malam mau tidur. Kalau nggak bisa ya sekali aja cukup. Dipupuk, disayang-sayang. Kayak kamu nanam bunga itu kan kamu harus sayang sama bunganya itu. Sayang-sayang begitu. Diajak bicara cakra dasarnya, diajak bicara jiwanya untuk cariin uang gitu loh.
Saya nggak tertarik untuk spiritual tinggi langit, tapi dia nggak mampu memenuhi kebutuhan perutnya. Seperti halnya saya juga nggak tertarik kamu jadi spiritual yang tingkat tinggi, tapi kamu nggak bisa memanage kesehatan kamu, sakit-sakitan. Apa menariknya gitu loh? Walaupun kamu dengar kisah-kisah ada jago-jago para master kayak Ajahn Chah itu kan 10 tahun sebelum dia kematiannya, dia sudah hanya berbaring di tempat tidur. Ajahn Chah, siapa yang bisa menyangkal dia meditator tingkat tinggi yang luar biasa. Dia bisa lepas pikiran atau konsentrasi pikirannya sangat luar biasa. Itu pertapa hutan, sangat luar biasa Ajahn Chah. Tapi dia 10 tahun menjelang kematiannya sudah tidak bisa bergerak di tempat tidur. 10 tahun, bukan sebulan. Dan saya nggak tertarik seperti itu. Gitu loh. Biarpun kamu udah tua ya harus bisa jaga kesehatan. Jangan kalau saya udah tua, udah mau mati, ya jangan. Tua kan cuma usia, semangat kan selalu muda. Ini di sini udah tua-tua, yang paling muda saya. Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk materi, untuk cakar dasar minimal kamu 60 cm, gak boleh kurang. Dan selalu harus kamu pupuk, kamu sayang-sayang agar dia tumbuh dan merah cerah dan dia mencorong. Harus begitu. Untuk kesehatan jangan lupa untuk cakra pusar ya. Cakra pusar itu buat kesehatan, untuk PD diri itu cakra pusar. Jadi napas ketiga kalau kamu kurang PD atau kesehatanmu kurang. Kalau kamu mau imun tubuh, kamu masuk dada, jangan lupa. Dada itu ada di depan sini, ada di belakang sini, di belakang jantung. Itu buat kamu untuk menaikkan imun. Caranya gimana ya? Tinggal kamu ngomong aja. Saya mau naikin imun. Imun tubuh saya, antibodi saya meningkat berlipat ganda, menjadi sangat kuat. Misalnya kamu bilang 1000 kali lipat lebih kuat. Tapi kemudian kamu harus bilang untuk harmoni, selaras dan harmoni. Kalau tidak, imun tubuh kamu akan nyerang tubuh kamu. Dan repot kalau nyerang tubuh kamu. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Guruji. Monggo silakan. Yang tentang jiwa itu Guruji. Jiwa lah, ini pelajarannya keren jiwa. Ya, maksud saya, apa? Soalnya kalau udah selesai, sudah selesai penjabaran jiwa tuh. Itu loh Guruji, yang warna kuning itu. Mas, yang kuning mas. warna Ya. emas itu apakah ya? Pernah lihat? Warna. Pernah lihat ya? Sewaktu meditasi ungu terus keluar kayak kuning itu apa itu gitu maksudnya? Apakah itu jiwa itu? Jadi pernah suatu saat meditasi. Melek gini keluar warna ungu tua, terus tengahnya keluar emas tapi cuma setengah lingkaran itu. Apakah itu? Maksud saya. Oh iya, ditanyain. Saya belum nanya. Ditanya lah, nanti kalau ketemu lagi nanya. Iya. Tapi apakah seperti itu apa bukan? Iya, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau sudah keluar Jiwa itu disebut juga diri. Jadi kalau kamu tahu tentang diri sejati, itu diri sejati. Pernah kan dengar sebutan diri sejati? Orang mencari diri sejati, itu jiwa. Terus kalau udah Tempatnya di situ. ditanyain gitu, tidak ngobrol. Iyalah. Kalau dicuekin ya, dia lebih cuek. Kalau dicuekin ya dia ngobrol lah. Gitu lah. Ntar kalau dia duluan ngajak ngobrol, lari punya. Diajak ngobrol. Itu ya kayak emas cuma setengah lingkaran gini itu. Ya.
diri sejati ya. Jadi kalau kamu tanya konsep diri sejati itu, orang spiritual itu kan bolak-balik diri sejati, nyari diri sejati. Diri sejati itu apa ya itu? Diri sejati. Di Jawa juga sedulur papa lima pancar nanti kan ketemu jiwa. Pada puncaknya ketemu jiwa. Orang kadang-kadang ngomong, wah ketemu diri sejati, ketemu yang mukanya sama kamu, bentuknya sama kamu, wah itu ketemu kembaranmu, itu ketemu diri sejati. Ya itu kan banyak teori ya gitu-gitu aja. Sebetulnya jiwa tempatnya di mana itu sebetulnya disebutin, dan banyak literatur kuno disebutin, orang nggak ngerti aja. Coba buka di tantra no sana-sana kan ada letaknya aja. Kemarin aja saya diajari Sam itu percakapan Hislop dengan Sai Baba. Letaknya apa? Letaknya apa Sam? Di situ ya, di situ. Jiwa itu kalau mau seperti halnya sedulur papa mau pancar, ada yang belajar nggak? Kalau kita nggak ajak ngomong ya dia nggak ngomong. Kalau kita tanya dijawab, seolah-olah bicara dengan diri sendiri. Pernah latihan getaran yang jalan-jalan gini nggak? Itu kalau kamu pertama kan seolah-olah kamu gerakan tangan sendiri. Tapi begitu kamu udah bergerak, kamu kan bergerak. Itu bukan gerakan kamu udah dan ikutin itu. Sama dengan jiwa. Kalau kamu ngobrol pertama kayak ini bener apa enggak ya? Apa saya halusinasi? Apa saya cuma ngomong sama diri saya sendiri? Kamu nanya kok kayaknya kamu sendiri yang jawab. Tapi kalau kamu lakukan itu lama-lama jawabannya kamu kaget, karena jawabannya itu tidak di luar wilayah pikiranmu, sesuatu yang beda gitu. Itu jiwa. Dan lihat jiwa itu intinya, temuin jiwa dalam diri kamu. Kalau di sedulur papa lima pancar itu udah puncaknya. Kamu melalui latihan bertahun-tahun dulu untuk ketemu saudara kamu yang di barat, saudara kamu di utara, saudara kamu di timur, saudara kamu di selatan. Baru dirangkum semuanya, baru ketemu diri. Dengan banyak mantra, ada yang pakai latihan pernapasan, ada yang enggak, ada yang pakai puasa, ada yang pakai kembang, ada apa. Kalau saya menjelaskan secara simpel tentang diri sejati, simpel kan, cuma gitu. Iya, tapi kamu harus, ruangan kamu semakin gelap semakin bagus, karena kamu melek bisa kelihatan. Dan itu kalau kamu lihat nanti akan muncul. Kalau kamu lihat di badan orang nanti, ini ada kira-kira sejempol gini, warna kuning emas. Di tiap orang ada nanti kalau itu. Itu namanya jiwa. Dan jiwa di tiap tubuh kamu bisa beda-beda ya. Kalau di paru kamu sebutin paru, di jantung sebutin jantung, jiwa jantung, di liver sebutin liver, di limpa kamu sebutin limpa, di ginjal kamu sebutin ginjal. 5 organ tubuh itu nggak boleh kena, nggak boleh rusak. Karena begitu 5 organ tubuh vital utama rusak, ya kamu pasti kedrop. Kalau sepanjang kamu 5 organ tubuh kamu sehat, gak ada masalah, ya kamu gak bakalan sakit atau gak bakalan mati. Gitu. Monggo silakan mau nanya lagi. Apa Mbak? Bu, mau nanya? Mbak. Siapa mau nanya? Pak pakai ini biar yang belakang juga dengan. Tanya aja mumpung ketemu saya. Kalau di WA saya malas ketik. Oh, di sini saya akan jelaskan, Pak. Terima kasih Guruji. Saya Basuki dari Medan. Mendudukkan antara pikiran dengan jiwa. Apakah yang kita dalam suatu terpikir sesuatu itu kemudian
berbicara kepada sesuatu yang menemukan dalam pikiran itu yang disebut jiwa, atau dia berdiri sendiri? Kita kan kadang-kadang ya intinya gini Pak, intinya pertama kamu harus kenali jiwamu dulu, jadi gak bingung. Nah itu dia. Makanya kita kan berpikir sesuatu, oh ini aku nanti mau ke sana ya, apa kira-kira? Nah dalam pikiran kita itu, saya mau kemari mengendarai ini gitu. Jadi gini, ini Paknya confused karena dia belum mengenal jiwanya. Kalau udah mengenal jiwanya, kayak saya mengenal misalnya Mbak Dina, saya kan pasti tahu nih Mbak Dina ini bukan, gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi pelajaran pertama harus kenali jiwamu. Kenali jiwamu. Kalau kamu bicara tentang pelatihan di live, wah itu panjang, butuh bertahun-tahun kenal diri sendiri. Nah ini pun bukan sulapan langsung kamu tahu ya, kamu harus belajar untuk melihat. Dan itu di ruang gelap, dan kamu lihat di bagian situ, kamu akan ketemu. Dan kalau kamu ketemu orang lain, ya kamu bisa melihat di tubuhnya. Wahai jiwa Pak ini, dia akan muncul. Itu konsep sedulur Papa Limo Pancer, Pak. Ya, berarti pikiran kita itu bukan jiwa, tetapi jiwa itu adalah sendiri. Jiwa sendiri, pikiran sendiri, tubuh sendiri. Terima kasih. Dan kalau kamu misalnya contoh kamu negosiasi bisnis ya, kamu kalau kenal jiwa kamu ambil misalnya Pak siapa nih ambil, nggak harus ketemu orang. Kalau ketemu orang kan namanya kencan ya. Kalau ini nggak harus ketemu orang, jiwanya mana. Kamu ambil, kamu di ruang di kamar sendiri, kamu kemudian bilang, Pak ini saya ngajuin proposal ini bagus, ini setuju, oke ACC, udah lepas. Sesederhana itu. Tanya mantranya apa, nggak ada mantra gitu loh. Jadi memang nggak ada mantra, cuma sederhana itu. Tapi intinya kamu harus kenali jiwamu sendiri dan baru kamu bisa gerakan ke orang lain. Untuk bisnis pun bisa. Gak harus ketemu orang ya. Ya kalau kamu harus ketemu orang terus baru ngomong di depannya orangnya, ya nanti dikira gila. Kesehatan pun juga sama ya. Jadi kesehatan pun kamu bisa ambil jiwanya dan ya itu minta jiwanya untuk. Jiwa itu sebetulnya kalau di Hindu itu disebut Atman. Jadi dia itu luar biasa gitu loh. Jadi bukan sekedar makhluk halus atau apa, bukan, beda lagi konsepnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau di Hindu pun disebut abadi. Jadi Atman itu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bisa merevitalisasi dirinya sendiri, bisa menyehatkan dirinya sendiri. Caranya gimana kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu, kita serahkan ke dia yang lebih pintar Atman itu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tanya aja, ngomong di sini. Ayo, yang mau bertanya angkat Bu Jane. Oke, kita. Saya lewat sini. Saya mau buktikan saya kurus saya juga bisa masuk. Asik. Saya ingin bercerita satu pengalaman dan saya hanya ingin memastikan itu apa, gitu ya. Saya sendiri bingung sebenarnya. Pada satu ketika saya pas lagi duduk melakukan, ya mungkin orang bilang meditasi, tapi saya bilang duduk. Kemudian ya itu mungkin niatnya saya ingin ketemu jiwa gitu ya. Tapi ternyata waktu saya duduk itu saya melihat depan, belakang, kiri, kanan. Saya depan, ketemu, belakang, kiri, ya, kanan. artinya timur. Saya ketemu dengan 4 sosok yang berbeda. Ya, sedulur papat. Iya, yang katanya memang sedulur papat. Nah, saya melihat dengan jelas
itu yang di depan, dia sosok laki-laki, kulitnya berwarna sawo matang, tidak memakai baju, dia pakai ikat kepala, kemudian tangannya saya lupa kiri kanan, memegang satu tiang senjata, I'm not sure, gitu ya. Dia pakai selempang. Profil badannya tidak gemuk, ideal, kokoh. Wajahnya tanpa senyum, tetapi saya melihat kebaikan dari profil itu. Yang di belakang itu sosoknya lebih terang kulitnya, gemuk, pegang, aku juga tahu, pegang seperti senjata atau apa. Oh, yang di depan itu tangannya satu pegang senjata dan satu begini ke arah saya. Yang di belakang lebih gemuk, wajah pegang senjata juga. Wajahnya itu kalau melihat penampakan dia lebih tua dari yang di depan. Wajahnya itu wise banget, kebapakan. Yang kiri dan kanan saya tidak sejelas melihat yang depan dan belakang gitu, tetapi hanya 4 yang dilihat. Hanya 4. Sedulur papat. Gitu. Iya. Terus seandainya Harusnya kalau lebih bagus ada yang 5 atau cuma 1 yang sama. Tapi 4 itu sedulur papat limo pancer. oh, sedulur papat. Iya, itu sedulur papat yang menjaga. Limo pancernya Belum ketemu kan berarti. Pancernya itu ya diri sejati. Ketemu jiwa. Oke. Terus seandainya itu terjadi, apa yang harus saya lakukan lagi? Ya tergantung. Pengennya konsepnya apa? Karena itu pun bisa ditanya dan bisa disuruh. Sama dengan konsep jiwa ini sebenarnya kamu bisa tanya dan bisa suruh. Atau niatkan untuk apa? Dan untuk bisa begitu kamu harus mulai dari interaksi, percakapan. Kalau kamu nggak bercakap-cakap ya gimana bisa gitu loh. Kalau kamu nyuruh orang nggak kenal dia kan nggak bisa. Karena the first time. Iya nggak apa-apa Ya, biasa. shock, ya. Iya. Dia hanya untuk menunjukkan aja itu sedulur papat dan dia memberkati. Oke. Tuh, Terima kasih. ya.